Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Sayang sekali hari ini kita belum bisa untuk tatap muka, untuk bertemu langsung di kelas. Jadi terpaksa dengan cara seperti ini saya dapat berkomunikasi dengan kalian ya. Nah, baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas tahap persiapan penulisan karya ilmiah. Minggu lalu kita sudah membahas apa sih itu karya ilmiah, bagaimana bentuknya, kemudian bagaimana bahasa yang digunakan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk pada tahap persiapan penulisan karya ilmiah. Tahap yang pertama dalam persiapan penulisan karya ilmiah itu adalah pemilihan topik. Nah, dalam memilih topik ada 4 kriteria yang harus kalian ikuti. Yang pertama itu topik harus dikuasai. Dikuasai ini maksudnya adalah topik penelitian harus dikuasai oleh penulis. Jadi dalam menentukan topik dari sebuah karya tulis ilmiah itu, penulis harus mempertimbangkan apakah dia itu menguasai di bidang itu atau tidak. Dia bisa meneliti atau menuliskan gagasannya pada bidang itu atau tidak. Nah, ini penting sekali ya, karena hal ini akan mempermudah proses penelitian maupun penulisan karya tulis ilmiahnya. Jadi, kalian dalam memilih topik penelitian, kalian harus menguasai topik itu dulu. Jelas ya? Nah, kriteria berikutnya yaitu baru. Topik yang kalian pilih itu harus baru. Jangan yang sudah ada. Itu tidak akan membuat karya tulis ilmiah kalian itu diakui oleh orang lain. Karya tulis ilmiah yang baik, yang diakui, yang akan digunakan dan bermanfaat untuk orang lain adalah karya tulis ilmiah yang baru, yang lain dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, ini maksudnya adalah penelitian kalian ini harus dapat memberikan atau menghadirkan sesuatu yang baru dan berbeda dari penelitian yang sudah ada. Misalnya, kalian ingin membuat sebuah teknologi yang bisa memilah sampah misalnya. Nah, sebetulnya saat ini sudah banyak penelitian yang melakukan pembuatan teknologi untuk pemilahan sampah, tapi kalian bisa menghadirkan sesuatu yang baru dari penelitian yang sudah ada itu. Misalnya di penelitian yang sudah ada itu adalah pemilahan sampahnya menggunakan alat yang besar. Nah, kalian bisa berinovasi, mungkin alatnya bisa disederhanakan lagi, dibuat alat yang lebih ringkas lagi. Nah, itulah yang disebut dengan kebaruan dari penelitian. Kita bisa mengambil dari penelitian lama yang sudah ada, lalu kita tambahkan unsur baru yang membuat penelitian kalian itu lain dari penelitian sebelumnya. Kemudian kriteria yang ketiga yaitu menarik. Kemenarikan sebuah topik penelitian itu akan mengundang khalayak umum untuk membacanya. Dengan demikian, tentu karya tulis ilmiah tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Jadi topik karya tulis ilmiah kalian itu harus menarik dan bisa membuat orang lain itu ingin membaca, ingin mengetahui, ingin membeli atau ingin ingin mengetahui lebih lanjut apa sih ini, begitu dan seterusnya. Jadi harus menarik. Nah, kriteria yang terakhir yaitu bermanfaat. Tujuan utama penelitian haruslah bermanfaat. Jika tidak, maka penelitian itu hanya akan menjadi sia-sia. Jadi untuk apa kalian melakukan penelitian jika itu tidak bisa digunakan oleh orang lain, tidak punya manfaat apa-apa, nggak bisa dipakai di masyarakat. Jadi penelitian kalian itu, topik yang akan kalian pilih untuk penelitian itu nanti haruslah bermanfaat. Jelas ya? Nah, sekarang sudah saya sediakan 8 topik yang bisa kalian pilih. Dari 8 topik ini, silakan pilih satu topik yang kalian suka atau yang kalian kuasai
tadi berdasarkan 4 kriteria tadi ya, mana yang sesuai dengan kalian. Jika dari 8 topik ini masih belum ada yang kalian kuasai, yang masih belum ada sesuatu yang menjadi ketertarikan dari topik ini untuk diri kalian, maka kalian boleh mengusulkan topik lain sesuai dengan keinginan kalian ya. Tapi kalau bisa pilih salah satu dari 8 ini saja. Jelas ya? Nanti jika sudah, kita lanjut ke berikutnya. Nah, jika topik sudah ditetapkan, maka langkah berikutnya adalah pembatasan topik. Membatasi topik sama artinya dengan mempersempit dan memperjelas maksud pembicaraan. Pembatasan topik dapat dilakukan dengan menggunakan gambar, bagan, atau yang lainnya. Dengan membatasi topik, sebetulnya juga telah menentukan tujuan penulisan. Jadi topik yang tadi sudah kalian tulis itu, kalian breakdown, kalian kerucutkan lagi menjadi sub-sub topik yang nantinya akan kalian bahas di dalam penelitian atau subtopik yang nantinya akan kalian teliti. Nah, di sini saya contohkan ya, saya misalnya memilih topik budaya dan kearifan lokal. Kemudian saya kerucutkan, saya persempit topik itu menjadi 3 hal. Yang pertama itu tradisi dandangan di Kudus. Ini kan merujuk pada budaya dan juga kearifan lokal. Saya mengerucut ke Kabupaten Kudus saja, yaitu salah satu tradisi yang dilakukan di Kudus yang namanya tradisi dandangan. Kemudian subtopik saya yang kedua yaitu bentuk tradisi dandangan. Nanti saya ingin menjelaskan bentuk tradisinya itu seperti apa. Nah, yang terakhir saya kerucutkan lagi ke dalam makna simbolik dari tradisi dandangan. Nanti akan saya jabarkan makna simboliknya apa sih, kenapa kok di setiap di setiap hari menjelang puasa Ramadan itu di Kabupaten Kudus melakukan tradisi dandangan ini. Nah, itulah dari ketiga subtopik ini nanti karya tulis ilmiah saya akan membahas tentang 3 hal ini. Jadi dari topik utamanya yaitu budaya dan kearifan lokal, nah kemudian saya batasi lagi dalam 3 subtopik ini, maka nanti penelitian saya berproses pada 3 subtopik yang saya tuliskan ini. Jelas ya? Nah, sekarang dari topik yang sudah kalian pilih tadi, silakan batasi topik kamu. Buatlah bagan sesuai dengan topik yang tadi sudah kalian tulis, bisa seperti yang saya buat ini, atau kalian boleh ngoret-ngoret saja di buku tulis kalian gitu ya. Selanjutnya, jika topik sudah dikerucutkan, kemudian kita lakukan pengumpulan pustaka. Pengumpulan pustaka ini meliputi 2 pustaka. Yang pertama yaitu artikel penelitian, yang kedua itu buku. Artikel penelitian ini merupakan karya tulis ilmiah yang mengikuti pedoman penulisan dari jurnal tertentu. Bentuknya lebih singkat dari laporan penelitian, namun komposisinya sama, ada judul, ada abstrak, ada pendahuluan, ada latar belakang di situ, ada rumusan, tujuan, kemudian ada metodologi, kemudian ada hasil, dan ada simpulan. Nah, itu bentuknya artikel tetapi komposisi di dalamnya itu seperti laporan penelitian atau karya tulis ilmiah yang pada umumnya begitu. Nah, artikel penelitian yang boleh kalian gunakan untuk sumber pustaka hanya artikel yang diterbitkan 5 tahun terakhir sebelum penelitian yang kalian tulis atau sebelum penelitian yang kalian lakukan. Jadi misalnya kalian melakukan penelitian tahun ini 2021, berarti kita hitung mundur 5 tahun ke belakang. Berarti yang boleh digunakan adalah tahun 2020, 2019, 2018, 2017 dan 2016. Itu saja ya. Kalau lebih dari itu maka tidak boleh digunakan. Kenapa? Karena kebenarannya atau kebaruannya itu dipertanyakan lagi, wes jadul kok masih dipakai gitu. Jadi untuk pustaka itu harus yang terbaru 5 tahun minimal, maksimal 5 tahun terakhir yang bisa kita gunakan. Nah, untuk buku ini berbeda. Kalau buku ini tidak ada batasan tahun, jadi boleh
pakai buku terbitan tahun 90-an boleh, 70-an juga boleh, asal ini menunjang keilmuan dari topik penelitian yang kalian lakukan. Jelas ya? Sekarang coba kalian kumpulkan 5 artikel penelitian yang berkaitan dengan topik penelitian kalian. Jadi misalnya tadi saya topiknya adalah budaya dan kearifan lokal. Berarti saya akan mencari 5 artikel penelitian yang berkaitan dengan tadi sudah saya kerucutkan dalam tradisi dandangan ya. Berarti saya mencari sesuai dengan subtopik yang sudah saya pilih tadi, ada 3 subtopik ya. Nanti saya akan mencari di Google Scholar. Silakan kalian akses Google Scholar, kemudian ketikkan subtopik yang kalian pilih. Misalnya tadi saya tradisi dandangan Kudus. Saya akan memilih 5 artikel berkaitan dengan tradisi dandangan Kudus. Kemudian saya juga akan mengumpulkan 2 buku yang sesuai dengan topik penelitian itu. Misalnya kok tidak ada yang spesifik yang membahas tentang dandangan, maka saya akan mengambil tentang budaya atau kearifan masyarakat Kudus, atau juga tentang sejarah Kudus. Itu kan berkaitan, kenapa sih kok ada tradisi dandangan? Pasti itu ada kaitannya dengan sejarah dari Kabupaten Kudus itu sendiri. Gitu ya. Silahkan kalian kumpulkan 5 artikel dan juga 2 buku berkaitan dengan topik yang sudah kalian pilih. Nah, selanjutnya yaitu jika semua itu sudah terkumpul, langkah selanjutnya adalah menentukan tujuan dan maksud dari penelitian. Tujuan penelitian mengacu pada batasan topik yang sudah ditentukan pada tahap sebelumnya. Jadi tadi ketika kita membuat batasan topik atau bagan-bagan yang mengerucutkan topik utama kita itu sebetulnya kita sudah membantu dalam penulisan dalam penulisan tujuan penelitian. Nah, tadi subtopik saya adalah dandangan di Kabupaten Kudus ya. Sekarang tujuan yang saya inginkan dalam penelitian saya itu berarti yang pertama, untuk mendeskripsi profil singkat tradisi dandangan di Kabupaten Kudus. Tujuan yang kedua, untuk mendeskripsi bentuk tradisi dandangan di Kabupaten Kudus. Dan tujuan yang ketiga, untuk mendeskripsi makna simbolik dari tradisi dandangan di Kabupaten Kudus. Itu ya. Tujuan penelitian ini minimal 2. Lebih dari 2 boleh 3, boleh 4, karena ini adalah berkaitan dengan cakupan penelitian yang akan kalian lakukan. Semakin banyak tujuan berarti semakin luas, semakin banyak yang kalian teliti. Jelas ya, minimal 2. Kalau saya ini cukup 3 lah. Itu 3 itu sudah lebih dari cukup, tidak berlebihan juga tidak kurang, cukup saja. Nah, begitu. Sekarang tugas kalian juga sama dengan saya tadi. Silahkan kalian tuliskan tujuan penelitian sesuai dengan topik yang sudah kalian pilih tadi. Tujuan 1 berarti mengacu pada subtopik 1, tujuan 2 mengacu pada subtopik 2, dan seterusnya. Jelas? Sampai sini saya kira cukup ya. Ada 4 kegiatan ya. Yang pertama adalah memilih topik, yang kedua mengerucutkan topik atau membatasi topik, yang ketiga mengumpulkan pustaka, sumber pustaka, dan yang keempat menuliskan tujuan penelitian. Jelas? Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kalian ya. Saya tunggu hasil pekerjaan kalian. Saya menantikan inovasi-inovasi baru dari generasi-generasi penerus bangsa yang sangat mendebarkan dunia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.